Jadi ini konten psikologis lagi ya. So be aware, open mind, dan admit. Oke, terima apa adanya dan terima kenyataan bahwasannya kalian melakukan kesalahan. Oke, jadi ini semua harus benar-benar dengan hati terbuka dan pikiran yang terbuka ya. Jadi gue bakal bantuin kalian di konten psikologis lagi ya. Gue coba bantu kalian, coaching kalian lagi. Nah, untuk yang kali ini kita lebih ke masalah yang sudah sering-sering temen tanyakin gue di live ya. Gue pernah survei dan mereka menanyakan gimana cara kita untuk mengontrol emosi kita ketika lihat saham itu merah atau hijau ya gitu loh. Kadang kan ada nih pemula, terutama ya teman-teman pemula itu kayak, waduh, kenapa hijau langsung dikejar gitu loh ya. Terus udah dikejar, ya kok rugi ya, kok merah ya, dan sebagainya. Karena gini, gue bilang dulu ya, sebab kita dari kecil ya, kita itu udah dididik dengan seperti itu. Kenapa udah seperti itu? Coba kalian mikir ya, kalian kalau di sekolah, kalau misal kalian ujian ini ya, kalau rapor merah dikasih warna apa? Coba gue nanya, kalau rapor kalian, gue udah ngomong ya rapor merah ya, kalau rapor kurang bagus dikasih warna merah kan. Merah tuh tandanya apa? Jelek kan. Dari kecil kita udah dididik seperti itu sih. Jadi di pikiran kita tuh namanya merah tuh selalu jelek gitu loh. Sebenarnya apa sih? Justru merah tuh peluang. Gue tuh mengambil prinsip seperti rambu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Merah itu tandanya adalah apa? Peluang kita untuk lebih selamat sampai ke tujuan. Kenapa? Merah berarti kita berhenti. Biarkan mobil lain atau kendaraan lain lewat dulu. Oke? Jadi merah itu ada peluang. Peluang untuk kita hidup lebih panjang. Oke? Sayangi hidup kalian. Kalau lampu kuning itu adalah hati-hati. Berarti tandanya apa? Ya bisa jadi kalian maju, bisa jadi kalian mundur gitu. Berarti hati-hati itu adalah warn doang. Nah, berarti apa maksudnya itu warna kuning? Ya, kalau misalnya di bursa saham ya boleh jadi kalian mau beli, jual gitu loh. Jadi itu lebih netral. Jadi kuning itu bagi gue netral gitu loh ya. Peluang juga ada peluang. Kuning itu juga peluang. Karena kalau rambu-rambu lalu lintas warna kuning, kadang kalau udah lewatin zebra cross jadi kuning kan, tapi kalian masih bisa tetap jalan. Tapi kalau udah kuning, tapi ini udah kuning nih, tapi ini udah mau merah gitu loh. Tapi kalian udah sebelum nyentuh zebra cross, kalian berhenti. Peluang juga. Logika kan? Terus apa lagi? Kalau hijau berarti tandanya apa? Kalau hijau berarti tandanya adalah kalian bisa capai tujuan ke rumah masing-masing ya. Mungkin aktivitas olahraga di luar sama teman, mungkin pergi makan sama teman, mungkin ketemu keluarga, ketemu istri, ketemu anak, ketemu suami, ketemu siapapun lah gitu loh. Ya, jadi seperti peluang. Oke, jadi doktrin dari kecil ini memang gue sadar sih, nggak semua orang bisa berubah dalam waktu satu malam. Tapi kita mesti mikir dari dua sisi koin. Oke, sip. Karena kita memang dari kecil di sekolah udah diajarin seperti itu. Jadi kalian sadar nggak sadar aja, kita udah diprogram seperti itu memang. Merah tuh selalu jelek gitu loh ya. Nah itu pembukaan buat kalian semua. Oke, jadi gue bakal ngajarin kalian langsung ke dalam materinya, karena ini bakal berat juga. Jadi untuk konten psikologis ini mungkin buat beberapa teman-teman nggak bisa menerima ini, so be it. Karena fokus gue buat teman-teman yang benar-benar mau belajar aja, yang benar-benar mau berubah, yang benar-benar mau hidup lebih baik lagi lah, baik mungkin di bursa atau mungkin di bisnisnya ya, karena ini bisa berpengaruh ke manapun gitu loh. Mungkin di hubungan keluarga ya, hubungan pribadi lah lebih tepatnya gitu loh. Jadi lebih ke pribadi sih, yourself ya gitu loh. Karena kita udah pernah survei juga, permasalahan orang-orang di bursa yang gagal itu adalah kebanyakan di internal, masalah diri sendiri, daripada orang di bisnis real ya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin usaha dia atau kerjaannya sekarang berkutat dengan masalah diri sendiri, mungkin ini bisa jadi salah satu katalis yang bagus buat kehidupan kalian. Oke, kita langsung saja masuk ya. Gue gak mau ngomong terlalu banyak lagi, oke? Tapi please open mind ya, open mind ya, oke? Karena ini buat kalian, buat gue ya. Cuan 1% langsung jual ya. Siapa itu angkat tangannya sini ya? Oke, gue juga ada teman kayak gitu juga ya, yang dia bilang sama gue, lu tau nggak Drew, beli bumi tiap hari, lu beli bumi tiap hari 1% juga bagus loh. Orang gila cuy. Setelah gue ngomong kayak gitu, malah dia malah lempar balik ke gue, kan gila orang kayak gitu ya. Terakhir bukan jadi teman gue lagi sih soalnya sih, karena dia kenapa ya, dia udah sesat soalnya, mau ngejebak gue, mau backstab gue. Udahlah, gak usah ngomong itu masalah pribadi. Lanjut. Kenapa orang cepat jual? Bedanya mental kuli market versus pemilik bisnis. Again ya, bedanya mental kuli market
sama pemilik bisnis itu beda. Ingat, itu dua hal berbeda. Oke. Gue nggak tahu kalian di posisi mana. Apakah kalian ini mental kuli market? Ya, mental kuli market mah tiap hari. Jual beli itu mental kuli, cuy. Iya kan, kuli market gitu loh. Jual beli, bayar. Kalian nggak sadar ya, bayar tax ada berapa banyak ya? Bayar tax, bayar broker fee berapa banyak? Luar biasa sih sebenarnya sih. Ya, gue nggak tahu kenapa nggak pada sadar. Pemilik bisnis. Nah, pemilik bisnis itu apa sih? Orang yang menjalankan bisnisnya. Kita tuh kalau di bursa itu sebagai pebisnis. Seperti kata Pak Lo sih. Gue setuju sama Pak Lo sih. Kita jadi investor saham. Kita tuh paling enak loh. Lu nggak usah nyewa karyawan, nggak usah hire, nggak usah cari orang. Kita kalau memang kita suka bisnisnya, kita suka perusahaannya, lu tinggal beli aja. Lu kan udah jadi pemilik bisnis, bro. Udah jadi pemilik perusahaan, bro. Bang, tapi kan gue cuma satu lot. Ya, anjret, pakai otak, cok. Ya, lu satu lot pun lu tetap pemilik perusahaan. Oke. Use your brain. Lu tetap pemilik perusahaan. Saham itu keren tapi bosen. Again, gue bilang, bosen kenapa? Bosen nunggu. Ya, again. Kalau lu merasa saham itu menyenangkan, berarti ada yang salah sama lu nih. Otak lu udah bermasalah nih, mesti dibuka, diketok-ketok dulu kepalanya, dimasukin lagi baru gitu. Kok nggak dicuci pakai rinso ya? Baik kali. Lanjut. Pemula biasanya gatal lihat hijau, takut balik merah. Nah, ini kenapa ada seperti ini ya? Kayak ketakutan seperti ini. Apa sih yang menyebabkan itu semua sih? Nah, alasannya adalah karena pemula ini terlalu banyak diiming-imingi, terlalu over ekspektasi gitu loh. Lagi satu kata-kata ini ya, over ekspektasi. Lu itu nggak boleh expect apa-apa di bursa, karena bursa itu fluktuatif. Yang pertama, kedua, hari esok itu misteri. Kita nggak usah ngomong bursa dulu deh, kehidupan lu aja, nyawa lu aja tuh fluktuatif, bro. Kenapa? Kita nggak tahu kalian besok jadi apa gitu loh. Mungkin yang nonton di sini hari ini masih bisa nontonin gua, mungkin besok udah berpulang. Gak ada yang tahu, guys. Jadi itu mindset yang mesti kalian setting dulu sih sebenarnya sih ya, sebelum terjun ke bursa. Makanya kenapa gue asik ngomong, selesaikan semua diri kalian dulu, masalah diri kalian selesaikan dulu, baru kalian fokus ke bursa. Karena nggak semua orang bisa nyemplung sambil belajar, enggak. Justru ada yang nyemplung sambil belajar, bukan belajar malah bunuh diri nyemplungnya gitu loh. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Makanya gue asik ngomong, nggak semua video gue bisa diterima orang juga gitu loh. Nggak semua orang juga gue bisa nyenangin gitu loh. Nggak semua orang bisa gue ajar juga. Ada mungkin udah kesasar setengah mampus gitu, ada yang toksik, mungkin buzzer konten kreator tertentu dan sebagainya, udah nggak bisa berpikir bisa. Ada seperti itu. Karena itu sama dengan memberikan lawan ke mereka jatuhnya gitu loh. Memberikan tekanan ke beberapa pihak-pihak tertentu jatuhnya gitu. Jadi which is kan meskipun kita netral, tapi di mata orang kita ini kayaknya bisa bakal bikin pintar orang, dan itu bakal bikin rugi mereka deh gitu kita ngomong loh ya. Jadi ya gue sih gak peduli sih, again sih ini tujuannya untuk yang mau belajar aja ya. Lanjut lagi, pola pikir mending cuan tipis daripada rugi. Nah ini memang agak sesat sih, gue nggak tahu ya. Banyak banget yang ngomong ke gue, bang kayak 3% aja gatel ya gitu. Siapa nggak tahu kalian sih 3% gatel? Receh itu cuy, receh itu. Jadi bang, kalau kayak orang-orang itu yang entah siapa-siapa lah, kau bilangin lah sampai nama brandnya sampai dibilangin keluar ya. Bro, intinya gini ya, gue bilang sama kalian, gue bener-bener gue don't give a shit, apalagi di sektor keuangan gini ya, konten keuangan kita ngomongnya. Lu mau banding-bandingi siapa, kayak orang ini, kayak bullshit fucker gitu. Kenapa gue bilang seperti itu? Again, gue tuh selalu ada prinsip gue, orang kaya beneran gak bakal pamer profit bro. Orang kaya bener gak bakal pernah pamer profit, bahkan dividennya berapa juga gak bakal dikasih tahu. Emang kalian pernah nampak Hartono bersaudara? Guys, semuanya lihat, cuan saya segini guys. Ada emang? Apalagi mungkin kita ngomong yang konglomerat lagi, Pak PP kita ngomong, emang ada Pak PP muncul di publik? Halo semuanya, lihat saham brand digoreng, lihat saham brand gua total segini sekarang, saya beri berapa juta lot. Ada? Halo? Atau kita ngomong Lotak Kong, Dr. Andes Lotak Kong ya, yang Bayan Resource. Teman-teman, lihat saham Bayan saya naik, lihat profit saya berapa banyak. Emang ada? Like, come on man. Orang kaya beneran
konglomerat beneran itu nggak nge-show off profit. So fucking please sadar, itu bukan orang kaya, itu oknum. Jadi oknum karena ikan paus ikan hiu lagi cari mangsa. Wow. Oke, hati-hati. Terus apa lagi? Karena gini ya, cuan tipis bagi orang-orang itu besar. Kenapa? Lu bayangin, kita ngomong nih 100M 1% berapa? 100M 1% itu 1M. Masalahnya kalian yang ngikutin dia, pendapatan kalian 100M nggak? Boro-boro 100M, 10 juta aja setengah mati gitu loh. 10 juta 1% cuma berapa? 100.000. Holy fuck. Kalau dia rugi, nggak bakal, dia masih bisa nyelamatin banyak berapa puluh M. Lu rugi, pinjol ujung-ujungnya. Makanya kenapa kita punya data itu memperlihatkan bahwasannya kita punya tingkat kredit ya, terutama pinjol itu makin naik tiap tahun. Uang yang keluar tuh makin banyak, tabungan makin habis, pinjol, kredit makin gede. Jeez, come on man, damn ya. Padahal mindset ini bikin jadi kuli market, bukan pemilik bisnis. Iya benar, lu jadi kuli market bro. Lu kerja untuk market jatuhnya, bukan bisnis kerja untuk lu. Sadar gak? Oh jual enak nih, cut loss, habis itu udah rugi koar-koar, ngata-ngatain orang, nyalain perusahaan, nyalain direksi. Sampai lebih ekstrimnya lagi, gue pernah baca beberapa komen di stream yang gue udah gak baca stream lagi, udah malas sih, toksik banget soalnya. Tahun 2021 gue baca stream, ada sampai mau nyantet direksi, itu gila sih. Nggak usah mental, jadi nggak usah mental mental sampah di bursa, nggak usah lah. It's like fucking useless man. It's fucking damn useless. Toksik cuy jatuhnya sih. Orang itu di bursa ada tujuannya masing-masing. Kalau tujuan lu itu mau jadi preman di bursa, nggak usah di bursa. Jadi preman di luar aja, jadi preman di jalanan aja lu. Oke, lanjut lagi ya. Kesalahan fatal, rare progress ya, bahaya jual cepet. Repeat progress ya, bahaya jual cepet. Ini kesalahan fatal kalian semua nih. Kenapa gue bilang seperti itu? Kesalahan fatal, repeat progress. Karena itu bakal menjadi salah satu habit, kebiasaan. Ngeri nggak? Kalian coba mikir ya. Coba kalian mikir, pakai otak. Kalian di bursa udah seperti itu, apalagi di kehidupan pribadi. Bakal ke bawah nggak? Ke bawah cuy. Lu mungkin sifat lu bakal berubah banyak. Coba deh kalian pelajari kasus yang tahun 2022. Yang soal suami, yang di Surabaya itu loh. Suami ngebunuh satu keluarga dan dia bunuh diri juga karena masalah investasi forex lah, forex, binomo atau entah apa tuh masalah itu. Terus dia kelilit utang karena pakai kredit pinjol dan sebagainya, atau mungkin margin juga. Nah, masalah margin juga jangan gila cuy, karena tuh gila sih kalau pakai margin juga sih. Nggak tahu siapa ngajarin ini, gue nggak tahu sih guys. Jangan kayak gitu ya. Kalian sedang membunuh kalian sedang membunuh karakter kalian juga sih. Bukan bunuh secara fisik juga ya, tapi bunuh karakter juga. Gue nggak tahu siapa ngajarin ini sih ya. Efek domino, cuan receh ya. Profit kecil, rugi besar. Ya memang. Enak 1% nih. Itu tunggu lagi deh. Rupanya malah minus 20%. Hening. Ada yang ngerasa ya memang tujuan gue itu untuk itu, biar kalian sadar ya. Oke. Kalau jual cepat 1%, saat rugi malah tahan terus, akan minus makin parah ya. Kalau kita mah investor mah enak ya, beli sama under value, udah kita hitung valuasinya, kita tahu GC gimana, kita tahu bisnisnya gimana, udah tahu valuasi juga, tahu jeroannya gimana, udah peta semua, kita beli, that's it. Mau merah sampai dunia terbelah jadi 7 atau 8 pun, mau jungkir balik ISG, mau jungkir balik ke Pluto, ke Saturnus, mau ke kemana-mana kayak gitu, gak ada yang peduli cuy.
Who give a fucking shit? No, tidak ada cuy. Jadi be an investor, fokus ke bisnis, bukan fokus ke saham ataupun harganya lebih parahnya. Jadi kalian fokus ke bisnisnya. You buying a business, not buying a stock. Gue ulang lagi, lu beli bisnis bukan beli saham. Okay. Yang parahnya masih ada yang bilang nggak setuju. Ya benar, gue nggak salahin orang kalau orang nggak setuju sama statement gue ini. Tapi dari sana kita udah tahu kualitasnya seperti apa sih. Lanjut. Lost opportunity, ya ini kehilangan opportunity ya, peluang kita ngomong. Saham bagus bisa multi bagger, tapi lu udah keluar tapi lu udah keluar duluan. Ada orang kayak gitu. Nyesel kan? Wih, ya dia udah terbang 10% udah gue jual. Ya, tau gitu gue hold. Ya, lu cuan salah, lu rugi salah, makan hati. Bagusan lu gak usah di bursa deh, daripada tiap hari makan hati ya. Pendek umur, peluang cerai sama keluarga lu makin besar karena kebawa ke kehidupan pribadi. Coba pikir lagi deh. Kalau memang lu bikin stres di bursa, udah gak usah di bursa lagi. Ya, bener kan? Cuan salah, merah pun salah, gak usah di bursa lagi cuy. Oke, lanjut. Mau jadi kaya atau tukang parkir saham? Oke, jadi gue tau lah mungkin sampai sini teman-teman udah mulai oh shit gitu loh. Mungkin teman-teman udah mulai sadar ya. Teman-teman udah mulai ini mah gue udah jalanin, udah kesel lah. Mungkin sampai titik ini gue tahu teman-teman udah kesel. Yang bisa gue bilang congratulations. Kalau teman-teman udah kesel, teman-teman udah feeling shit gitu loh, dan teman-teman udah mikir akhirnya ketemu gua, congratulations sekali lagi sih. Teman-teman udah masuk ke dalam kategori 1% orang-orang yang mau berubah. Karena nggak semua orang mau berubah dan nggak semua orang mau admit ya. Gua tuh respect banget sama orang-orang yang benar-benar dia tuh kayak ngakuin dia tuh salah. Ngakuin aja lu salah, udah gitu aja. Oke, lanjut lagi. Market makin kebal gitu loh ya. Bursa suka ngetes nyali investor yang sabar dihadiahi cuan gede. Gue udah rasain itu banyak kali kok ya. Oke. Ya again, banyak orang suka mancing gua, dan gua mau ngomong lagi ini ya, gua bukan tipe orang-orang sampah seperti itu. Gua nggak bakal pernah nge-show off profit gua karena gua mau jadi orang kaya. Gua mau jadi orang kaya bukan mau terlihat kaya. Gue ulangin lagi, gue mau jadi orang kaya beneran, bukan mau jadi orang yang terlihat kaya, yang suka flexing sana sini. Gue mau jadi kayak Warren Buffett, gue mau jadi kayak Pak Lo Keng Hong, gue mau jadi kayak Peter Lynch, gue mau jadi kayak mungkin di tanah air, mungkin ya Pak Lo Keng Hong. Nggak ada show off, hidup santai. Lanjut. Low profile, frugal living lagi. Aduh. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Cara menahan emosi. Nah, teman-teman udah mulai tadi kan udah benar-benar udah kesel banget, udah mulai mungkin sekarang udah mau cari solusi nih ya kan. Sekarang kita udah masuk step di mana pendinginan. Oke, gua tahu kalian udah pada emosi. Sekarang masuk pendinginan. Pendinginan ini bakal membantu kalian untuk mencairkan suasana kalian. Ya, kalian bakal sadar dan kita lihat ya. Ganti mindset ya. Lo beli bisnis bukan beli kertas harga. Tadi gue udah ngomong di awal tuh. Lo beli bisnis bukan beli kertas. Cuma orang goblok dan orang bodoh yang menyangkal hari ini. Orang-orang yang masa depannya gue udah tahu bakal kemana, yang bilang nggak setuju sama statement ini. Gue udah tahu bakal kemana. Bukan hanya dari dia punya investasi atau mungkin karir dia di bursa, bahkan kehidupan pribadi dia, gue udah tahu dia bakal kayak mana nanti. Ya, pakai horizon waktu. Tanyain diri lo, kalau bisnis ini bagus, kenapa gue jual buru-buru? Nah itu tadi gue bilang semalam. Semalam itu kita nge-live,
Gua sih kasih pertanyaan, lu semua tuh ada alasan. Kenapa lu beli saham ini? Apa yang bikin saham ini bisa undervalue? Apa yang bisa bikin saham ini overvalue? Semua itu pertanyaan. Saham naik turun, ya kita ngomong harga dulu nih. Itu ada alasannya. Karena alasan dari mana? Bisnis. GCG. Makanya kenapa gue bilang jangan fokus di saham atau harga, enggak. Lu beli perusahaan. Lu beli perusahaan, lu beli bisnis. Lu beli bisnis berarti lu otomatis nge-research GCG-nya. Ada beberapa emiten yang tiba-tiba digoreng tanpa sebab, kinerja jelek tapi bisa digoreng tinggi. Kenapa? Ya karena faktor GCG, faktor owner. Mungkin dia GCG politik level 3, mungkin dia GCG kepentingan level 3, atau mungkin dia GCG bisnis level 3. We never know. Jadi kalian mesti analisa itu semua. Makanya kenapa gue bilang jangan pernah mikirin profit dulu, mikirin diri kalian sendiri dulu, ya. Oke, invest ke diri kalian sendiri dulu. Invest more in yourself, you will earn more. Gue ulangin lagi, invest in yourself more, and you will earn more. Dan gue udah ngalamin itu semua. Sip, lanjut ya. Stop lihat chart tiap menit. Fokus laporan keuangan, prospek, sektor, dan manajemen. Gue ada sih ngomong. GCG, bisnis, valuasi, that's it. Ada urutan semua ya. Jadi pertama kita lihat apa? GCG. Yang kedua apa? Bisnis. Ketiga apa? Valuasi. Jadi bang, kalau screening saham kebalikannya. Kan screening. Lu screening itu macam apa? Macam canvassing. Kalau kalian sales ya, mau sales mobil, rumah, asuransi atau apapun, door to door. Sales it canvassing berarti kan ngetes air kan. Ada yang bisa menerima lu, ada yang enggak kan. Kalau ada yang bisa menerima lu berarti apa? Under value berarti. Kita lihat PBV di bawah 1, oh ketemu nih, udah cepet. Bisnisnya apa? Bisnis ini siapa sih? Punya siapa sih? Oh ini. Udah, baru kan pedalamin. Kalau memang kalian tertarik ya, baru pedalamin mulai dari GCG dulu. Gitu. Oh, simple kan? Simple. Bikin tujuan besar ya, kayak Warren Buffett, bukan sekedar jajan kopi dan cuan tipis. Titip sendal, ya. Titip sendal. Sendal swallow, cuy. Oh my god ya. Ya setidaknya ini ya, bukan sekedar jajan kopi lah kita ngomong. Ya jajan kopi kayak apalah. Oh, gue pernah baca sih. Lumayan nih dapat 50.000 nih. Jual lah beli kopi. Lu nggak usah di bursa deh, lu pejudi berdasi di sini cuy ya. Lanjut lagi. Action plan ini gue kasih tau kalian ya. Setelah kalian udah mulai waras pikirannya, udah mulai lurus jalannya, udah mulai dapat pencerahan ya, udah mulai dapat pukulan telak, set ya, udah mulai dapat oh shit man, gue selama ditipu sama sana sini, ditipu sama oknum tertentu ya, yang wah di sosmed kenceng dan sebagainya, and you name it lah. Lu sekarang butuh apa? Action plan. Unit action plan gitu loh. Jadi apa? Jadi mungkin teman-teman nanya, bang, jadi gimana dong kita bisa nge-avoid influencer yang pom-pom atau apa? Jadi gini, itu nama marketing guys. Marketing itu nggak ada salah. Marketing nggak ada yang salah. Jadi kalau influencer nge-pom-pom dan sebagainya, apakah mereka salah? Enggak salah mereka. Gue nggak belain ya, nggak salah. Yang salah siapa? Ya kalian kemakan iklan. Kemakan iklan kalian gitu loh. Nggak bisa berpikir rasional lagi karena dibutakan oleh cuan. Apalagi di sektor seperti keuangan ini, apalagi investasi, kita ngomong lebih serem lagi gitu. Karena psikologis kalian dimainin kan jatuhnya kan, game of psychology jatuhnya gitu loh. Jadi mereka tuh nggak salah, karena kan mereka mau untuk kepentingan mereka, supaya kalian beliin kasih mereka mungkin rumah kayak mobil kayak apa kayak gitu loh. Secara gak langsung ya kita ngomongnya gitu. Nggak salah sih, namanya juga bisnis, marketing, normal itu semua. Makanya gue rasa ya normal deh. Gitu aja sih menurut gue sih. Jadi makanya kenapa gue nggak, kalau teman-teman nanya gue itu, gue nggak terlalu banyak komen. Ya normal, bagi gue normal, bukan hal abnormal enggak. Lu kalian ngeluh, kalian nyala-nyalain juga gak ada gunanya. Itu semua salah di diri sendiri. Gitu aja sih, karena psikologis gitu, mindsetnya nggak bagus. Gitu aja sih. Itu gampang di avoid gitu loh, gampang di avoid ya. Oke.
Ini ya, ini gue mau ya, kalian ini PR buat kalian ya, ini action plan buat kalian semua. Terserah kalian. Kalau kalian memang mau maju, mau berubah hidup, silakan jalani. Kalau nggak mau ya udah, good luck for you sih ya. Tujuan investasi, lu gini, lu tulis ya. Kalian tulis di kertas nih. Ini kayak jurnal syukuran sih guys. Jurnal syukuran tiap malam gitu loh. Kalian mau apa di bursa? Gitu. Jurnal syukuran tulis aja. Terkadang jujur gue udah lama nggak tulis sih. Jujur ya, gue udah lama nggak lakuin. Karena gue jalan gue kan udah bener nih, di mindset yang bener nih. Ini tujuannya untuk teman-teman yang masih psikologisnya masih keguncang gampang banget deh gitu loh ya. Jadi kalian tulis tiap malam sebelum tidur tulis tujuan investasinya apa, mau beli rumah, pensiun, anak sekolahan gitu loh. Jadi mungkin kalian tulis ya, bersyukur, terima kasih, saya bersyukur bisa berinvestasi dan tujuan saya untuk sekolah anak saya. Satu halaman satu aja. Gue kalau nggak salah masih ada bukunya deh. Bentar gue kasih lihat dulu ya buku gue ya. Gue ada tulis deh. Nah ini jurnal syukuran saya. Ini jurnal syukuran gue. Jadi gue tulis semua nih. Kemarin tiap malam gue tulis gitu. Ya. Jadi kalian tuh bisa tulis kayak gini. Contohnya, oke? Satu halaman. Sebelum tidur tulis aja dulu sih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar alam semesta ini bisa ngekontrol kalian juga. Jadi kalian punya intuisi itu kuat, terus alam semesta ini bisa nge-support kalian juga gitu. Kalau kalian mau melenceng nanti disadarin gitu. Tujuannya itu. Coba lakuin deh ya selama 3 bulan ya. Terapi sih sebenarnya sih ya, teknik ini sih. Jadi kalau misalnya kalau mau jadikan habit juga boleh, bagus itu. Karena kenapa? Impian bakal tercapai sih. Percaya sama gua. Oke? Terus pilih saham berkualitas, jangan saham gorengan. Nah, mungkin teman-teman udah boleh deh ya, pelan-pelan yang pemula atau yang udah mulai tobat ya, atau yang udah lama di bursa tapi masih kesasar atau dan sebagainya, you name it ya. Ya pokoknya yang jalannya negatif lah kita ngomong. Teman-teman mulai coba start from small dulu ya, pelajari blue chip dulu, belajar dulu aja. Blue chip itu bagus kok. Blue chip itu ngajarin kita gimana cara melihat perusahaan yang bagus dan GCG yang bagus. Oke? Lanjut lagi. Ingat 1% cuan cepet sama dengan ilusi kaya, sabar sama dengan kekayaan nyata. Jadi kalian tuh, ini action plan kalian adalah tancepin di otak kalian, di pikiran kalian. Mungkin kalian sebelum kalian tidur, kalian coba ulang-ulangi kata-kata ini gitu loh. Ya. Jadi kalian ulang-ulangin di benak kalian, 1% cuma cuan cepet, itu ilusi kaya. Jadi something yang cepet itu cuma ilusi. Tapi sabar itu nyata. Gue ulangin. Cepet itu ilusi, sabar itu nyata. Oke. Ya, lanjut lagi. Nah, ini kalau gue kasih kalian petua juga, kalau lo puas 1%, mending buka warung kopi aja, lebih cepat balik modal sih. Ya, jadi ini buat orang-orang ngeyel sih kita ngomong sih. Ya, kalau memang lo rasa, ya sorry itu sih ya, 1%, 2%, 3%, bakal 30% juga receh cuy. Ya mungkin karena gue udah terbiasa dengan ratusan persen ya gitu loh di bursa. Nah, jadi kalau bagi gue 30%, 20% receh cuy, receh banget itu. Fucking receh man. Dan banyak orang show off gitu loh. Ya balik lagi, lihat dulu orangnya apa dulu. Kok yang si marketer, yang tukang marketing atau sales gitu ya, ya kalau mereka tuh mainnya gede ya gede, bandingin sama lu nggak ada artinya cuy, marginnya itu loh ya. Oke, bagusnya kalau kalian merasa puas, bagusnya buka warung aja, lebih cepat balik modal, serius ya. Oke, jangan di bursa ya. Ini Warren Buffett yang ngomong gini, pasar modal itu cuma cara memberikan uang dari orang tidak sabar ke orang sabar. Ini dari Warren Buffett ya, gue ambil kutipannya. Dan itu kata-kata yang gue terus pakai sampai hari ini, dan itu beneran aja. Ketika gue ngejual harga saham yang udah, perusahaan gue ya, harganya udah mencapai premium value, dan udah multi bagger, gue jual, ada yang mau beli gitu. Jadi ya dia beli harga mahal gue deh. Who win? Ya gue menang dong pasti. Ya, oke, jadi itu konten psikologis kali ini ya. Jadi berakhir sudah, gue punya materi untuk kalian semua. Semoga dari sini kalian bakal memulai hidup kalian yang baru. Oke, so good luck.